Nah, sekarang kita lagi ada di Maple Avenue-nya TMU. Oh, wow, ini namanya Maple Avenue ya. Oke. Untuk kegiatan internasionalnya kayak food festival dari TMU-nya itu juga di sini biasanya tempatnya, Mas. Oh, seperti itu. Perkenalkan kuliner Indonesia seperti itu. Oh, kalau itu sih karena dari kampusnya yang udah punya wadah buat kita gitu Oh sih. iya, seperti itu ya. Jadi kalian join aja. Iya. Di kampus ini fresh banget ya. Jadi dia ada pohon seperti ini dan katanya pohon ini bisa berubah warna kalau lagi. Iya, kalau misalnya pas lagi fall. Oh, lagi fall. Ya, itu kalau misalnya lagi musim fall mungkin berubah jadi kuning ya. Jadi dia ada sport centernya atau anak-anak pada main volley. Kampus ini beneran peduli dengan mahasiswanya ya. Benar. Tadi kan kita habis bahas tentang organisasi di Taiwan gitu ya, PPI Taiwan. PPI khususnya. Nah, itu tuh apa sih, Mas, keuntungannya menjadi anggota PPI? Kalau menurut saya ya, jadi keuntungan buat jadi anggota PPI itu adalah salah satunya kita personal branding ya. Bahwa ketika kita di luar negeri, kita memperkenalkan budaya kita ke lingkungan Taiwan, katakanlah begitu, ke masyarakat Taiwan gitu. Ya, jadi at least ketika kita tergabung sebagai pelajar Indonesia ya, anggota PPI berarti kita akan menjual Indonesia, negara kita seperti menjadi duta ya. Bener, duta negara ya. kita tercinta gitu ya, untuk kita perkenalkan ke seluruh masyarakat Taiwan. Paling tidak seperti itu. Dari segi kenal sesama anak Indonesianya sendiri nih, pelajar Indonesianya itu ada keuntungan lain nggak sih, Mas? Ya, sebenarnya networking sih ya. Selain personal branding, jadi kita networking begitu, kita akan punya banyak kenalan. Karena tadi kita bilang kan, Niko tanya juga bahwa kita berasal dari beragam daerah di Indonesia. Kita nggak ngerti nih siapa yang dari Jawa, siapa yang dari Kalimantan, siapa yang dari Sumatera. Ketika kita ada di dalam satu himpunan ya, perhimpunan pelajar, maka kita akan punya kenalan ya, kita menjalin hubungan dengan banyak orang, networking kita semakin luas, dan menurut saya itu akan sangat berguna ketika kita selesai pendidikan di Taiwan. Wow, berarti kita selagi belajar studinya, kita juga bisa networking kalau misalnya kita bergabung di PPI ini. Benar. Ini salah satu keuntungan yang bagus banget ya. Belum tentu kita kalau misalnya S2, S3 di Indonesia, misalnya dalam satu kota, mungkin cuma orang-orang itu aja ya. Tapi kalau kita kuliah di luar negeri, bergabung dalam PPI, kita banyak bisa kenal ya. Mungkin dari Sabang Merauke kita bisa ketemu ya teman kita ya. Mungkin suatu hari kita jadi apa ya, kita nggak tahu. Setelah pulang ke Indonesia, kita bisa kontak-kontakan lagi. Benar. Asik sih ya untuk bergabung di PPI. Itu kan keuntungannya ya tadi Mas ya. Tapi misalnya apa sih, Mas, kewajiban yang harus dijalani oleh anggota PPI itu? Ya, paling tidak gini lah, ketika kita jadi anggota PPI Taiwan, atau setidaknya sebagai pelajar Indonesia di Taiwan, maka secara tidak langsung kewajiban kita adalah promote negara kita, mempromosikan dalam bentuk apapun, entah itu budaya, entah itu makanan, entah itu apapun yang menjadi ciri khasnya Indonesia gitu kan, kita bisa jual tanda kutip begitu kan, kita bisa pamerkan ke teman-teman di masyarakat di Taiwan bahwa this is Indonesia. Bagus banget sih. Dan juga ya kita menjadi sebagai pelajar harus bersikap yang baik ya, seperti itu. Jangan seperti kita membawa Indonesia terus kita berperilaku buruk di negara yang orang kan juga kurang baik seperti itu. Itulah setidaknya kita punya kewajiban ya sebagai pelajar harus seperti itu. Benar. Ke depan seperti ini ya, kita ingin agar kita punya data mahasiswa. Kita punya data mahasiswa, siapa pelajar Indonesia yang sedang belajar studi di Taiwan. Kemudian tadi juga Niko cerita, ketika kita sudah lulus, kita akan punya networking jaringan yang luas. Maka harapannya adalah teman-teman yang jadi anggota PPI di Taiwan bisa mengirimkan atau menyampaikan tentang background studinya gitu. Jadi ketika sudah selesai dari Taiwan, ketika kita pulang, kita punya data nih, temen yang ahli di bidang konstruksi nih, yang ahli di nutrition, yang ahli di bidang apapun itu, kita punya data gitu kan. Dan ketika sometimes kita perlu untuk kita butuh orang-orang yang ahli di bidang A gitu ya, artificial intelligence misalnya kayak gitu, kita punya data teman-teman dari Taiwan, dan itu akan sangat berguna menurut saya. Itu kalau semisal teman-teman bisa bergabung ke kita akan bisa punya data-data seperti itu. Begitu. Punya nggak PPI punya strategi khusus ya untuk mempersatukan mahasiswa dari seluruh Taiwan? Karena terpencar-pencar ya, ada yang mungkin kampusnya terpencil ya, kita kan mana tahu ya seperti itu. Ada nggak strategi itu untuk mempersatukan mereka menjadi satu PPI? Iya, jadi strategi yang biasa kita lakukan di PPI Taiwan itu salah satunya adalah
kegiatan-kegiatan. Ya. Kegiatan-kegiatan di PPI Taiwan, kegiatan-kegiatan di PPI kampus atau kota yang harapannya itu bisa menjadi ajang berkumpul dan bersilaturahimnya teman-teman seluruh pelajar Indonesia yang ada di Taiwan. Entah itu di Taipei, entah itu di Hsinchu, entah itu di Tainan. Yang penting ya kegiatan sih sebenarnya, kegiatan-kegiatan kita. Ya. Oh, berarti itu adalah strategi utama. Jadi di mana kalau kita ada kegiatan seperti itu, maka mahasiswa akan berkumpul misalnya seperti itu. Ada acara misalnya di Taipei akan kumpul ke Taipei, ke Hsinchu, ke Tainan, ya seperti itu. Di mana mahasiswa akan semakin saling mengenal, semakin dekat dan semakin tahu lah ya, berinteraksi gitu. Berinteraksi sama lain. Kan tadi banyak banget nih Mas, kayaknya tuh keuntungan menjadi terutama pengurus PPI ya. Anggota juga. Nah, bisa kenal banyak orang. Tapi ada nggak sih Mas syaratnya untuk jadi anggota PPI itu? Sebenarnya kalau selama kita terdaftar sebagai mahasiswa Indonesia di Taiwan dari berbagai jenjang pendidikan S1, S2, S3, maka kita secara tidak langsung adalah anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan. Jadi nggak ada syarat khusus. Jadi nggak ada syarat untuk masuk. Nggak ada. Tidak ada syarat untuk masuk. Selama kita punya student ID gitu. Kalau kita di Indonesia sebutnya adalah kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa seperti itu. Selama itu oleh karena itu kita sudah bagian dari anggota Perhimpunan Pelajar. Betul. Berapa sih Mas anggota PPI di Taiwan ini? PPI Taiwan. Oke. Kalau kita berbicara anggota yang aktif atau anggota PPI Taiwan, berarti kita berbicara tadi itu ya pelajar Indonesia di Taiwan. Data dari Kementerian Pendidikan Taiwan, ya Ministry of Education Taiwan, tahun 2019 kita ada kurang lebih 14.489 mahasiswa Indonesia di Taiwan. 14 ribuan, banyak banget ya pelajar ternyata di orang Indonesia ya. Tahun 2020 kemarin, karena mungkin karena pandemik COVID jadi ada teman-teman yang sudah lulus pulang, tapi yang masuk kan terhambat gitu ya. Jadi kemarin kalau tidak salah sempat kita terima data sekitar 13.900-an lah. Wow. 13.000 semuanya. Semua data mahasiswa Indonesia di Taiwan dari seluruh jenjang pendidikan. Cukup banyak. Saya pikir banyak banget. Banyak banget ya. Ternyata pelajar di Taiwan. Iya, karena kalau sebenarnya kalau kita berbicara Taiwan kan ya kita pikir tidak seluas negara kita Indonesia ya. Tapi ternyata pelajar Indonesia di Taiwan itu termasuk salah satu pelajar terbanyak di luar negeri, khususnya di wilayah Asia Oseania setelah Australia. Gila guys, banyak banget ya mahasiswa yang antusias datang ke Taiwan. Betul. Karena belajar di Taiwan itu nyaman banget ya. Salah satunya mungkin karena faktor itu yang membuat kita orang kehidupan nyaman. di sini juga asik juga kalau kuliah di sini seperti itu. Terhadap program kerja dari PPI Taiwan itu sendiri. Nah, itu kira-kira program kerjanya yang ditawarkan itu atau dilaksanakan itu seperti apa? Kalau misalnya untuk pelajar ya sendiri, kan tadi kita udah bahas ya, ada 14.000 pelajar di Indonesia di Taiwan. Nah, ada nggak sih Mas proker atau misalnya strategi khusus untuk mempersatukan 14.000 pelajar itu? Gak gampang ya. Dan itu kan tersebar ya. Cari yang namanya personal branding, networking, kemudian pengen mengembangkan kemampuan diri, terus social service gitu. Maka PPI siap menjadi media untuk itu.